Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Hamam bin Iblis, cucu kesayangan iblis yang berkhianat. Dalam heningnya suatu hari di Gunung Tihama, suatu kisah tak terlupakan tergurat dalam lembaran sejarah Islam. Kisah ini berasal dari riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi yang mengisahkan pertemuan luar biasa antara Nabi Muhammad dengan seorang lelaki tua yang sebelumnya membawa beban dosa besar, yaitu Hamam bin Halim bin Luqais bin Iblis. Seperti lembaran-lembaran kitab suci yang mengisahkan perjalanan dari kegelapan menuju cahaya. Kisah Hamam bin Halim memaparkan perjalanan penuh taubat dan harapan dalam pelukan rahmat Allah. Mari kita simak kisah luar biasa ini yang membuktikan bahwa taubat sejati adalah pintu yang selalu terbuka bagi siapapun yang merindukan kebenaran. Kisah ini dimulai dengan suatu hari yang tenang. Ketika Nabi Muhammad sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya di sebuah tempat yang terletak di Gunung Tihama. Udara sejuk gunung itu memberikan kesegaran pada pertemuan mereka yang penuh berkah. Namun keheningan itu tiba-tiba terpecah oleh kedatangan seseorang yang tidak dikenal. Seorang lelaki tua dengan tubuh yang sudah renta, memegang tongkat sebagai tanda usianya yang sudah lanjut, melangkah dengan hati-hati mendekati Nabi Muhammad. Dalam keputusan, laki-laki itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, menyapa beliau dengan hormat. Tentu saja kehadiran orang asing ini menarik perhatian Nabi Muhammad. Dengan penuh kelemahan, beliau bertanya, "Siapa engkau?" Tanpa ragu lelaki itu menjawab, "Aku Hamam bin Hayam bin Luqais bin Iblis." Ucapan itu seketika mengundang kebingungan dan keheranan di wajah Rasulullah. Beliau bertanya lagi kali ini dengan suara yang lembut, "Engkau dan iblis hanya berjarak 2 keturunan. Berapa lama waktu yang engkau lalui antara jarak itu?" Hamam dengan rasa malu dan penyesalan menjawab, "Usia dunia ini sudah hampir habis. Kecuali sedikit lagi saja pada malam ketika Qabil membunuh Habil, aku masih kanak-kanak. Meskipun begitu, aku sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkauman." Jawaban Hamam membuat Rasulullah merenung sejenak, lalu beliau bersabda dengan penuh kebijaksanaan, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya." Namun Hamam bukanlah sosok yang putus asa. Ia segera menjawab dengan suara gemetar, "Janganlah engkau sebutkan hal itu lagi, karena sesungguhnya aku sudah bertobat kepada Allah." Pertemuan yang dramatis ini menjadi awal dari kisah panjang tentang perjalanan Hamam bin Halim yang telah merasakan pahitnya dosa dan kerinduan untuk memperbaiki diri. Di bawah naungan kasih sayang Allah, Hama yang sebelumnya pernah mengaku telah merusak makanan dan memutuskan hubungan perkauman, kini menemukan kenyamanan dalam memohon ampunan dan berusaha memperbaiki diri. Dia mulai memahami bahwa setiap tindakan dosa yang pernah dia lakukan telah menjadi beban berat bagi dirinya. Hamam bin Halim terus menceritakan kisahnya kepada Rasul, mengungkapkan lebih banyak pengalaman dalam hidupnya yang penuh dengan kesalahan dan penyesalan. Salah satu kisah yang diungkapkannya adalah pertemuannya dengan seorang nabi besar, yakni Nabi Nuh. Hamam menceritakan bagaimana dia pernah bersama Nabi Nuh di masjidnya. Saat itu dia juga bersama beberapa orang yang beriman dari kaum Nabi Nuh. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengungkapkan betapa dalamnya penyesalan Hamam atas perbuatannya. Dia menceritakan bahwa dia pernah mencela cara dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya dan menyebabkan Nabi Nuh merasa bersedih hati. Iblis yang telah bertobat ini kemudian ikut menangis bersama-sama dengan Nabi Nuh.
Ia mengatakan kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan Qabil dan menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu tobatku masih dapat diterima?" Hamah mengakui bahwa dia adalah salah satu yang menyebabkan Nabi Nuh bersedih dan merasa frustasi dalam dakwahnya. Ia merasa sangat menyesal atas perbuatannya ini dan berharap untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Nabi Nuh memberikan nasihat bijak kepada Hamah, mengingatkan bahwa taubat adalah jalan yang selalu terbuka bagi setiap hamba Allah yang tulus. Beliau berkata, "Wahai Hamah, berhasratlah terhadap kebaikan dan lakukanlah ia sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah kepadaku, dan tidak ada seorang hamba pun yang bertobat kepada Allah, melainkan Allah akan menerima tobatnya." Dalam pandangan Nabi Nuh, setiap hamba memiliki potensi untuk bertaubat dan mendapatkan rahmat Allah. Hal ini merupakan pelajaran berharga tentang pentingnya kesempatan kedua dalam hidup, di mana kita dapat memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah, meskipun telah melakukan kesalahan besar. Setelah menasehati, Hamah terus melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Ketika ia bersujud, Nabi Nuh menyerupainya, "Angkatlah kepalamu, karena sesungguhnya tobat bagimu sudah turun dari langit." Namun Hamah tidak menghiraukannya dan terus bersujud kepada Allah. Kisah Hamah bin Halim terus mengalir mengungkapkan perjalanannya yang unik dalam pertemuan dengan para nabi. Salah satu pertemuan yang dia ceritakan adalah dengan Nabi Hud. Hamah menceritakan bahwa dia juga pernah bersama Nabi Hud dan beberapa orang yang beriman kepadanya. Seperti yang telah terjadi dalam pertemuan dengan Nabi Hud, cerita ini juga mengungkapkan pola yang sama dalam perbuatan Hamah. Hamah mencela cara Nabi Hud menyampaikan dakwah kepada kaumnya, yang kemudian menyebabkan Nabi Hud merasa sedih dan menangis. Iblis yang telah bertobat ini turut menangis, merasa menyesal atas tindakannya yang telah mengganggu dakwah seorang nabi. Hamah juga mengisahkan bahwa dia sering bertemu dengan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf di tempat-tempat yang penuh dengan orang-orang awam yang buta huruf. Meskipun dia merinci pertemuan ini, dia tidak mengungkapkan rincian tentang apa yang diajarkan oleh kedua nabi tersebut. Tetapi kisah ini memberikan gambaran tentang beragam pengalaman Hamah dalam perjalanan hidupnya. Selain itu, Hamah juga menceritakan pertemuannya dengan Nabi Iblis di sebuah lembah yang indah. Dia juga menggambarkan pertemuannya dengan Nabi Musa, di mana Nabi Musa mengajarkan Taurat kepadanya. Tentu saja salah satu momen yang paling mencolok adalah saat Nabi Musa mengutus Hamah dengan pesan untuk Nabi Isa putra Maryam. Nabi Musa berkata, "Jika engkau sempat bertemu Isa putra Maryam, sampaikanlah salamku kepadanya." Hamah pun dengan setia menyampaikan salam dari Nabi Musa kepada Nabi Isa. Setelah Hamah menyampaikan salam dari Nabi Musa ke Nabi Isa memberikan pesan yang sangat berharga. Dia berkata kepada Hamah, "Jika engkau bertemu dengan Nabi Muhammad, sampaikanlah salamku kepadanya." Hamah merasa terhormat dan terkesan dengan pesan ini, dan dia sangat ingin menyampaikan salam dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bagaimana para nabi saling menghormati dan mengakui peran penting satu sama lain dalam menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Ketika Hamah akhirnya berhasil bertemu dengan Rasulullah, dia dengan penuh kerendahan hati menyampaikan pesan dari Nabi Isa. Rasulullah merespon dengan tulus, "Salam atas Nabi Isa selagi dunia masih ada, dan salam atasmu wahai Hamah, di atas amanah yang telah engkau sampaikan." Pesan ini menunjukkan persaudaraan spiritual antara para nabi dan pengakuan bahwa mereka semua adalah utusan Allah dan yang memiliki peran penting dalam sejarah agama. Rasulullah menghormati dan menghargai Nabi Isa.
mengingatkan kita akan persatuan dan kasih sayang yang ada di antara para nabi. Kisah Hamah bin Halim mencapai puncaknya, yaitu ketika Rasulullah menunjukkan belas kasihnya yang mendalam dan kedermawanan kepada Hamah. Setelah menyampaikan pesan dari Nabi Isa, Hamah meminta sesuatu dari Rasulullah. Rasulullah yang selalu siap membantu dan memberikan nasihat kepada siapapun yang membutuhkannya, menawarkan bantuannya kepada Hamah. Hamah pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa kepadaku, yakni beliau mengajarkan aku kitab Taurat." Kemudian Rasulullah pun membacakannya surat Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takfir Mu'awazatain, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq, serta surat Al-Ikhlas. Namun dalam sebuah momen yang penuh kebijaksanaan, Rasulullah menceritakan ceritanya sebelum Hamah dapat menyampaikan keperluannya ini, meninggalkan banyak pertanyaan dan misteri tentang apa yang sebenarnya diminta oleh Hamah dan akhir dari kisah ini. Kisah Hamah bin Halim ini adalah contoh nyata tentang kemampuan seseorang untuk bertaubat dan memperbaiki diri, bahkan setelah melakukan dosa-dosa besar. Ini juga menunjukkan bagaimana pesan damai dan persaudaraan antara para nabi dapat membentuk sejarah agama. Rasulullah dengan belas kasih dan perhatian yang tulus mengingatkan kita akan pentingnya kasih sayang dan kerendahan hati dalam menjalani kehidupan. Meskipun kisah Hamam bin Halim memberikan wawasan yang mendalam tentang taubat, kasih sayang Allah, dan peran besar para nabi dalam menyampaikan pesannya, kisah ini juga berakhir dengan misteri Rasulullah memutuskan untuk menghentikan cerita Hamam sebelum Hamah dapat menyampaikan keperluannya. Misteri akhir dari kisah Hamah memunculkan pertanyaan tentang nasibnya yang selanjutnya. Apakah Hamah terus melanjutkan perjalanan tobatnya dengan penuh semangat? Atau apakah dia menghadapi tantangan baru dalam hidupnya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak memiliki jawaban pasti atas pertanyaan ini. Namun kisah Hamah memberikan kita pelajaran berharga tentang pentingnya taubat, kasih sayang Allah, dan peran para nabi dalam membimbing umat manusia. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.